maka bergaullah dengan Al-Quran, jadilah sahabat dengan Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana bergaul dan bersahabat dengan Al-Quran? Bergaul dengan Al-Quran itu ya memuliakan Al-Quran, Pak. Contohnya Ustadz, ada Al-Quran di bawah, benahin ke atas, itu sudah memuliakan Al-Quran. Di rumah Bapak ada Al-Quran yang sobek-sobek nih, dibenahin, kumpulin. Di musola yang kececer-cecer, daripada keinjek-injek, ketiup angin, mana-mana kumpulin, bawa cetakan Al-Quran biar didaur ulang, Pak. Itu sudah memuliakan Al-Quran. Simpel, keseharian banget. Makanya jangan heran kakek nenek kita dulu, Pak, kalau mau baca Al-Quran nggak langsung baca, Pak. Adab orang tua kita dulu kalau sudah dengan Al-Quran dahsyat, Pak. Dia wudhu, dia pakai baju koko, pakai sarung, pakai kopiah. Al-Quran itu diambil, nggak pernah, Pak. Saya nggak pernah lihat kakek saya ngambil Quran tuh saya lihat satu tangan, Pak, nggak pernah. Berapa tangan, Pak? Ya 2, Pak, masa 4 ya? 2 tangan. Dahsyat. Kayak orang mau, Bapak pernah lihat sertijab kan? Laporan pertanggungjawaban tuh nerimanya nggak mungkin 1, Pak, nggak sopan, Pak. 2 tangan diambil, subhanallah. Nggak langsung dia baca, diapain dulu, Pak? Ditaruh di jidat. Ini misal Al-Quran nih, Pak. Gini, Pak, dicium, ditaruh di atas, Pak. Itu orang dulu, Pak. Makanya orang dulu tuh ilmunya dahsyat, Pak. Kita udah jarang lihat orang yang begini sekarang, Pak, amal Quran. Saya tanya engkong saya orang Betawi. Saya tanya, Pak, manggilnya Bapak, itu kenapa Al-Quran kalau sebelum dibaca ditempel di dahi, dicium, ditaruh di atas kepala? Jawabannya simpel. Orang dulu mah, Pak, nggak usah pakai ilmu, nggak usah pakai kuliah S3. Kebanyakan S juga ntar pilek dia. Dia bilang, saya taruh di dahi supaya entar kalau di kuburan jadi cahaya. Simple, Pak. Jadi cahaya. Saya taruh, saya cium. Kita kalau sama orang, demen sama cucu, mungkin kita ciumin. Ini Al-Quran. Didekap-dekap, dicium, ditaruh di atas kepala. Saya tanya, kenapa taruh di atas kepala? Supaya ntar di padang mahsyar Allah ngelihat, Rasul ngelihat, jadi tanda kalau kita nih sahabat sama Al-Quran. Simple, Pak. Jadi kalau ada yang nanya sama saya, Ustaz, baca Al-Quran dari handphone boleh? Boleh, Pak. Yusuf Kordowi dalam kitab fatwa fikihnya membolehkan kita baca Al-Quran dari handphone. Tapi nggak pernah ada bacaan Al-Quran yang pahalanya lebih dahsyat dari baca Al-Quran melalui mushaf, Pak. Mushaf itu artinya lembaran-lembaran, Pak. Bahasa Arab, mushaf. Lembaran-lembaran, bentuk-bentuk. Bisa dikebet kalau kata orang Betawi. Bisa dibalik-balik. Dari handphone boleh, Pak. Tapi kan kalau dari handphone kita nggak ada adab dan etika, Pak. Nggak seperti kita baca Al-Quran. Sekarang kalau seandainya ibu, bapak ngelihat orang mau baca Al-Quran dari handphone, kita ngeliatin nih, tiba-tiba dia menyamakan adabnya dengan Al-Quran, dicium, ditaruh di sini tuh handphone, ya udah gila tuh orang. Tapi Al-Quran enggak, Pak. Makanya baca Al-Quran dari mushafnya langsung itu harus kita budayakan kembali, Pak. Handphone sudah menggerus, tapi minimal kita jangan tergerus dengan teknologi. Mushaf itu nggak bisa tergantikan, Pak. Ini yang pertama, memuliakan Al-Quran, Pak. Sering ada yang nanya, Ustadz, kalau banyak berserakan gimana? Kumpulin, cari penerbit atau percetakan, bawa. Tolong didaur ulang, cetak ulang. Gitu, Pak. Lalu yang kedua, setelah kita memuliakan Al-Quran, membaca Al-Quran, Pak. Baca dari handphone sesekali boleh, tapi kalau bisa seringin dari
mushaf. Saya sampai sekarang susah tuh Pak, ketinggalan mulu mau bawa mushaf di tas. Ya serba salah umur kayak saya ya nggak tua-tua amat sih. Bawa Quran yang kecil enak, tapi pas kita lihat pada kabur hurufnya Pak. Kita bawa yang gede kegedean gitu kan. Jadi paling enak ya di rumah. Temen saya hebat, di mobil, di rumah, di tas, di kantor nggak lepas dari Quran. Mushaf Pak, mushaf. Saya tanya, bro, lu di mana-mana ada Quran? Jawabannya simpel, gue nggak tahu ntar gue mati di mana. Kali di mobil, kali di rumah, kali di kantor. Gue cuma punya mimpi satu, udah gue sering bikin dosa, maksiat susah ninggalin. Minimal kalaupun gue mati di kamar di kantor, ada Al-Quran samping gue. Subhanallah Pak. Sebegitu apiknya bergaul dengan Al-Quran.